apalagi jika Anda menjadi pemimpin dalam usaha tersebut, memiliki karyawan yang jujur pula akan membuat usaha berkembang dengan pesat. Jadi ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita diberikan berkah berupa kesehatan. Sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana jasa beliau, bimbingan beliau telah mengeluarkan kita kepada zaman jahilah ke zaman terang benderang. Untuk mata pelajaran kewirausahaan, pertama kita akan membahas tentang tujuan dan karakteristik kewirausahaan. Ada beberapa yang perlu kita ketahui untuk definisi karakteristik. Itu ada beberapa, yaitu salah satunya dapat didefinisikan sebagai berikut. Karakteristik itu ada ciri khas, perilaku, watak, tabiat, sikap, serta tindakan seseorang terhadap untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha. Jadi itu adalah definisi daripada karakteristik. Untuk tujuan wirausaha, kita membangun suatu usaha. Seseorang pasti memiliki tujuan, baik menyeluruh atau mencakup tujuan pribadi seseorang. Kita bahas di ketujuan dulu. Ada beberapa tujuan, mungkin ada 4 yang nanti kita akan bahas. Oke, kita bahas di tujuan. Untuk karakteristik ada 6. Tujuan yang pertama, kita next gambar. Untuk tujuan yang pertama adalah mensosialisasikan tentang usaha atau kewirausahaan kepada masyarakat. Jadi saat seseorang memulai atau menjalani wirausaha dan sukses, maka muncullah kesadaran masyarakat untuk ikut berwirausaha. Masyarakat akan tergerak untuk mencari tahu tips dan trik sukses berwirausaha atau berwira swasta, dan belajar menjadi pribadi yang tangguh dan ulet dalam membangun usaha. Jadi contohnya ini, apabila kita melihat ini di dunia otomotif, melihat teman kita nanti memiliki suatu bengkel dan bengkel tersebut ramai, maka di dalam hati kita sebagai orang otomotif
mempunyai keinginan yang sama, yaitu memiliki wirausaha bengkel yang ramai. Apa sih tipsnya, apa sih triknya agar bengkel itu ramai? Nah, itu adalah tujuan yang pertama kewirausahaan, mensosialisasikan tentang kewirausahaan kepada masyarakat. Jadi bila kita sukses, nanti pasti teman dekat, saudara atau masyarakat sekitar pasti bertanya dan ingin menjadi seperti kita. Itu adalah sifat kemanusiaan. Untuk yang kedua yaitu membudidayakan perilaku, sikap, dan semangat berkemampuan dalam wirausaha. Salah satu tujuan kewirausahaan adalah membudayakan perilaku, sikap, semangat berkemampuan dalam berwirausaha. Ketika masyarakat melihat kesuksesan kita, mereka akan belajar untuk berperilaku menjadi orang yang sukses. Mereka juga akan bersemangat dan berjuang dengan gigih agar usaha yang dijalankan berhasil. Itu adalah tujuan wirausaha. Untuk tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Sumber daya manusia menjadi salah satu hal yang dibutuhkan untuk menjalani suatu usaha. Hal ini akan berimbas pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga memungkinkan sumber daya manusia tersebut membuka lapangan pekerjaan sendiri. Jadi sebagai karakteristik orang otomotif, itu karakteristik yang pertama yang menonjol adalah tidak bergantungnya pada industri pabrik yang ada di sekitar. Justru orang otomotif mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri. Jadi ini mendorong kita, kapan sih kita menjadi seorang pemimpin. Jadi tujuan yang ketiga ini adalah dorongan agar kita tidak tergantung terhadap dunia industri yang ada di sekitar. Untuk tujuan yang keempat adalah memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Ketika suatu usaha berkembang dan menjadi sukses, usaha tersebut secara otomatis membutuhkan banyak karyawan untuk menjalankan dan mempertahankan usaha tersebut. Dengan begitu, para wirausahawan telah menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran. Jadi apabila kita mempunyai usaha dan berkembang dengan pesat, maka tidak selamanya usaha tersebut kita jalankan dengan sendiri. Kita bisa membuka cabang di suatu daerah. Kita mulai awal lagi dan usaha yang lama tetap berjalan tanpa kita kerjakan. Itu adalah sistem robotik. Jadi tujuan yang keempat adalah membuka lapangan pekerjaan secara garis besarnya. Itu adalah tujuan kewirausahaan. Untuk karakteristik itu ada 6. Kita lanjut. Nah, ini adalah karakteristik daripada wirausaha. Jika Anda tertarik untuk berwirausaha, pastikan Anda memahami beberapa karakteristik wirausaha. Ada 6 ini. Yang pertama adalah jujur,
Jujur merupakan hal utama jika ingin menjadi pengusaha yang sukses. Apalagi jika Anda menjadi pemimpin dalam usaha tersebut, memiliki karyawan yang jujur pula akan membuat usaha berkembang dengan pesat. Jadi ini adalah karakteristik yang pertama yang harus dimiliki oleh sifat atau para wirausaha. Untuk karakteristik yang kedua adalah disiplin, baik disiplin waktu, disiplin sikap, disiplin tata ucap, dan lain sebagainya. Kedisiplinan menjadi salah satu modal untuk jika ingin bermulai wirausaha. Misalkan kita memiliki usaha bengkel, kita harus mempunyai jadwal yang pasti, jadwal buka, jadwal tutup, yang satunya lagi adalah jadwal libur. Untuk hal-hal yang kita duga itu adalah merupakan musibah bagi kita. Misalkan ada kepentingan yang mendadak sehingga mewajibkan usaha kita atau toko kita atau bengkel kita harus ditutup untuk sementara. Jadi di situ adalah sebagai hal yang tidak terduga. Untuk karakteristik wirausaha yang berikutnya adalah kreatif dan inovatif. Memiliki kreatif dan inovatif merupakan bagian dari karakteristik wirausaha. Kreativitas memungkinkan Anda untuk menciptakan hal yang berbeda. Apalagi kreativitas tersebut ditunjang dengan inovasi atau hal baru, maka usaha yang sedang Anda jalankan dapat menarik minat para pelanggan. Oleh karena itu, sifat ini sangatlah dibutuhkan untuk para wirausaha, khususnya bagi pemula. Misalkan kita mempunyai sebuah bengkel, maka kita harus memiliki ciri khas daripada bengkel kita. Misalkan bengkel kita adalah tetap bengkel umum, melayani servis, tune up, ganti oli, atau ganti spare part yang lainnya. Kita harus memiliki ciri khas daripada bengkel kita. Misalkan spesialis sistem kelistrikan, atau tidak spesialis overhaul, atau lagi contohnya spesialis motor klasik, ada lagi untuk motor trail, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mempunyai ciri khas daripada bengkel kita. Untuk karakteristik yang berikutnya adalah yang nomor 4, berkomitmen tinggi. Dengan memiliki komitmen tinggi serta memegang teguh prinsip, usaha akan berkembang dengan mencapai kesuksesan. Jadi misalkan komitmen ini ibaratkan adalah tujuan kita untuk mengembangkan usaha. Misalkan tujuan tahunan. Tujuan tahunan ini jadi tujuan ada beberapa, dibagi ada tujuan tahunan, tujuan untuk per bulan, bahkan ada sampai per minggu atau per hari. Jadi tujuan ini bersifat
fleksibel, tergantung kita. Misalkan kita tujuan di bengkelnya ini, misalkan omset harian kita adalah di target 50.000. Jadi secara berkomitmen tinggi ini satu hari harus mencapai 50.000. Jadi ini mendorong kita agar pemasaran kita juga semakin harus diperbaiki, mengikuti zaman modern. Kalau yang sekarang bisa online. Untuk karakteristik yang berikutnya adalah mandiri serta realistis. Untuk mandiri dan realistis, hal ini harus ada karena ketika berwirausaha membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan cepat. Jadi, apabila kita ingin mengembangkan usaha dengan pesat, maka sifat ini harus ada. Misalkan, kalau di bengkel itu ketika ada beberapa pelanggan yang komplain pada hasil servisan karyawan kita, maka di situ kemandirian dan realistis harus dimiliki oleh pelaku wirausaha. Jadi pelanggan tetap dilayani tanpa menyalahkan karyawan. Jadi keputusan itu harus secara cepat. Kalau sudah terasah di karakteristik yang kelima ini, maka kita sudah terbiasa memutuskan sesuatu secara cepat. Itu akan menunjang berkembangnya usaha kita dengan pesat. Untuk yang karakteristik yang terakhir adalah memiliki keterampilan personal. Jadi ini harus ada karena Anda harus mampu mencari atau memanfaatkan setiap peluang, berkomunikasi, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak agar dapat menguntungkan usaha yang sedang dijalani. Jadi misalkan kalau di bengkel ini kita bekerja sama dengan merek oil atau spare part tertentu, maka nanti harga beli kita terhadap spare part atau oil atau komponen yang lain di merek tertentu itu akan miring atau lebih murah dibanding kita membeli tanpa adanya kerjasama. Biasanya ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Untuk kita adalah untungnya harganya miring atau lebih murah. Untuk perusahaan harganya atau produknya kita tampilkan di dalam bengkel kita di bagian depan. Biasanya kalau kita masuk ke swalayan itu ada beberapa produk yang dekat dengan kasir. Nah, disitulah sponsor atau iklan atau kerjasama swalayan tersebut dengan merek atau barang tersebut. Itu sangatlah lumrah bagi wirausaha. Jadi kesimpulan daripada penjelasan ini adalah
bahwa karakteristik wirausaha berhubungan dengan ciri khas, perilaku, watak, sikap, serta tindakan seseorang terhadap untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha. Karakteristik dalam berwirausaha akan terwujud jika sikap keseharian dan komitmen dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan sepenuh hati. Jadi itu adalah kesimpulan daripada karakteristik wirausaha. Untuk pertanyaan atau kurang lebih jelasnya bisa tinggalkan di dalam kolom komentar. Apabila ada kesalahan baik tulisan, tata ucap saya, atau ilmu atau materi yang saya berikan, saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.